mampir bentar ngopi di sini, habis itu jalan lagi. Nah kayak gitu, puluhan tahun kita habisin hidup sebagai orang Kristen saja. Saya pikir enggak. Jadi banyak orang sukses nggak pakai Yesus, nggak pakai banyak banget. Cuman gini, sukses, keberhasilan orang-orang itu nggak relevan dengan apa yang Tuhan lakukan. Sayangnya kita yang mengaku orang percaya, bisa jadi kita juga begitu. Kita berhasil, tapi keberhasilan kita tidak relevan dengan tujuan Tuhan. Kenapa? Karena tadi kita jalanin semua di luar apa yang Dia tulis, gitu. Wah, sekarang gini, apa gunanya mendengar suara Tuhan kalau nggak ada tujuan? Buat apa? Itu, ya kan? Sebab pertumbuhan rohani nggak bisa dipikir secara duniawi, gitu. Dan Tuhan hanya bisa menuntun orang yang mau dituntun. Filipi Aceh nulis, saya baca ini berapa 10 tahun lalu kira-kira Filipi Aceh, dia nulis gini, risiko terbesar Tuhan waktu Dia ciptakan manusia adalah Dia kasih free will. Wow, itu benar banget, saudara. Kehendak Tuhan semua manusia selamat, itu kehendak Dia. Nggak bicara Kristen apa nggak, semua. Tapi kan nggak semua orang sama. Kenapa? Free will. Oke, kehendak Tuhan untuk saudara sakit, bayangin. Dia pikul penyakitmu, habis itu dia pakai penyakitnya. Coba lihat. Itu kan cacat teologi kita yang kita cepat kasih statement kayak gitu. Ya, supaya saya rendah hati. Pada banyak orang sakit nggak rendah hati, saudara cari aja. Lihat ke sana. Ya kan? Gitu. Roma 8 ayat 14. Semua yang dipimpin Roh Allah adalah, ini sangat berbeda. Penuh Roh Kudus itu pengalaman indah banget. Poinnya hari ini, apakah kita dipimpin oleh Roh? Bagi komunitas yang ngerti, yang hidupin ini, mereka berbeda di tengah pandemi. Bagi individu-individu yang hidupin hal ini, mereka berbeda di tengah pandemi. Mereka berbeda banget. Gitu. Hikmat itu kan wisdom, ya kan gitu. Coba. Yesus 1 ayat 17. Ya. Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Nah, lihat tuh. Ini kamu nggak dapat di bangku kuliah. Ini kamu dapat dari hubungan. Mungkin pengajaran kita menekankan banyak tentang ketaatan. Kamu taat nggak salah, tapi kalau taat titik, itu kamu bangun hubungan transaksional dengan Tuhan. Tuhan, saya udah taat loh, Tuhan saya udah doa, saya udah baca firman, bagian saya. Nah, kita transaksi. Nah, yang penting Tuhan mati buat memulihkan hubungan. Ketaatan yang benar, ketaatan yang lahir dari hubungan. Ketaatan tanpa hubungan, itu yang dibilang agamawi. Itu religion spirit. Dan agamawi itu musuh Roh Kudus. Itu musuh Roh Kudus. Kenapa kita tidak dijawab dan segala macam? Karena mantel kita, semua kita religion, gitu. Nah, gereja, saya mesti jujur sama gereja berabad-abad sedang memperkenalkan wajah Tuhan yang ada seperti itu. Iyalah, ya kan, mari jujur dengan pengajaran kita. Kalau kamu udah begini, Tuhan akan begini. Jadi Tuhan itu marah, gitu. Bahkan kita dari kecil kan, dari sekolah minggu, kita punya mama, papa, oma, opa, buat itu. Nah, mari berdoa ya, coba tutup mata saya, nanti Tuhan marah. Yang bilang siapa? Sehingga dari kecil kita udah punya satu kerangka, kita punya frame, Tuhan itu marah. Nah, padahal
itu baca tuh firman baik-baik. Tuhan menuntun, Tuhan menginsafkan, bukan marah. Nah, kita turunkan derajatnya Tuhan itu kayak dia setara dengan bos mafia yang kalau lu nggak bayar uang keamanan dia bakar rumah. Nah, kemudian sudah. Nah sekarang di masa seperti ini, nah kita lihat begini keluhan-keluhan yang kita dengar sekeliling kita, supaya dia memberikan kita roh hikmat untuk mengenal dia dengan benar. Kalau kita kenal dia dengan benar, bayangin, bisa bilang lembah apa yang maupun aku tidak takut. Ini dia bukan sedang teori. Daud tidak sedang pidato waktu ngomong gitu. Itu dia sedang bawa cerita dia punya pengalaman dia jalan dengan Tuhan. Itu luar biasa. Nah, sekarang lihat lagi Mazmur 6 ayat yang ke-10. Nah, Mazmur bilang begini, sebab ada sumber air, sumber hidup, sumbernya dia di dalam terang. Kami melihat terang. Ini membuat kita berbeda di tengah-tengah sulit. Betul-betul, saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 1. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh. Nah, ini penting. Janganlah percayakan setiap roh, ujilah roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Ya, saudara bisa ketemu banyak yang bilang hamba Tuhan lah. Nah, masalahnya gini, kalau saudara sudah bilang gini, kata Tuhan, siapa yang berani lawan? Siapa berani lawan? Ya kan? Tapi di sini Yohanes bilang puji. Nah, masalahnya kalau dia bilang Tuhan, tapi terus kamu dibawa kepada intimidasi, condemnation, nah coba lihat itu. Nah, dibalik kan? Kita seperti orang yang nanti sudah mati sebelum mati. Ya, gitu. Akhirnya kamu nanti nggak mati karena COVID, kamu mati karena ketakutan. Ini masa seperti inilah paling penting berita apa yang kita mesti sampaikan. Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Beritakan kabar baik, gospel, good news, kabar baik. Dunia sudah nggak baik, dunia perlu kabar baik. Dunia ini dunia yang jatuh, itu. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak banget, saudara. Kita harus bisa membedakannya. Jadi, betul saudara dengar. Saya kenapa bilang bencana global? Karena kita ada dalam dalam satu keadaan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah, gitu. Ya. Padahal kita punya janji Allah di dalam, gitu. Kita punya. Tapi memang mudah ngomongnya. Waktu saya masuk di masa saya kena itu, itu asli. Saya seperti lihat, wow, lu khotbah doang lu guys. Baru saya bilang, saya betul-betul perang aktif. Saya baru selesai ngomong, baru menyatakan firman Tuhan, hitungannya detik, suara yang lain masuk. Jadi kalau sekarang kita terima pengajaran tanpa kita mengujinya, aduh, ngeri banget ya. Gitu. Maka itu akan jadikan kita seperti kita terpenjara dalam doktrin-doktrin yang bikin kita jadi, kita jadi ahli Taurat di akhir zaman juga. Kita jadi kelompok-kelompok agamawi seperti itu. Nah, saya mau katakan, orang percaya nggak boleh introspeksi gitu. Kenapa? Nah, introspeksi itu kita membandingkan, ya, kita mencari-cari kesalahan atau kekurangan diri, itu introspeksi. Tapi kita refleksi, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu
Kamu nggak bisa sembunyiin dosamu. Roh Kudus bongkar semua dosamu yang orang lain nggak tahu. Tapi dengar baik-baik, namanya Roh Kudus. Nah, dia bongkar, dia bukan hukum kamu, tapi dia apa coba? Menginsafkan kamu. Yohanes mulai, Roh Kudus menginsafkan kamu akan dosa. Bukan semua itu. Memimpin kita pada seluruh kebenaran. Itu Roh Kudus. Itu yang keren. Hal itu yang bikin kita menyembah dia. Gitu. Nah, makanya kita bukan orang-orang Kristen yang introspeksi, tapi kita refleksi, kita menyadari diri kita. Gitu, refleksi diri itu Roh Kudus menunjukkan ada apa di dalam. Kita sedang belok, kita tidak sedang searah, gitu. Gitu. Jadi refleksi itu inisiatif Roh Kudus, gitu. Nah, sadar nggak saudara bahwa orang Kristen sering ambil posisi jadi penonton, gitu. Menjadi orang Kristen, kenapa? Kita mau bebas risiko. Saya dapat WhatsApp kok, mari doa untuk Indonesia. Saya tidak anti doa itu, kalau doa seperti itu, saya tidak anti. Nah, tapi saya butuh teologi yang benar tentang doa. Gitu. Nah, 17 tahun saya bangun menara doa di Angkot. Dan banyak salahnya. Saya sudah bongkar teologi doa saya lebih dari 10 kali. Gitu. Gitu. Karena memang salah kita berdoa, nggak ada perubahan gitu. Nah, itu maksudnya gini, tunjukkan, coba mari kalian sebagai hamba-hamba Tuhan juga, coba tunjukkan buat saya, adakah Yesus bangun pasukan doa? Adakah di perjanjian baru rasul-rasul bangun pasukan doa, pergi ke Efesus, pergi ke itu untuk kirim pendoa keliling-keliling kota gitu? Nah, Tuhan suruh pergi beritakan Injil. Nah, sejarah berjalan, saya menilai saja gitu, saya menganggap. Kenapa? Apakah kita takut pergi memberitakan kabar baik? Kita ganti dengan doa. Gitu. Nah, di depan Dewi Artemis, coba yang itu Efesus itu udah kota berhala banget. Udah modern mah. Paulus ngebahas roh. Paulus nggak kirim pendoa di situ. Di depan Dewi Artemis, Paulus ngapain? Dia speak words. Runtuh patung. Nah, sebenarnya kenapa nggak ada perubahan besar? Karena kita tidak memberitakan. Kita ganti dengan doa. Kumpul 1 juta orang berdoa. Kumpul 1000 orang berdoa. Ada nggak? Ya, coba. Ada contohnya nggak? Gitu. Nah, ini yang saya bilang. Jadi, saya maksudnya gini, ada satu hal gitu. Kamu perlu memperhatikan firman. Firman itu Tuhan. Firman menjadi daging. Gitu. Nah, bahkan saudara bisa lihat, doa, dengan adanya gerakan pendoa, setan jadi penting. Nah, nggak apa-apa, saudara boleh nggak setuju dengan saya, nggak apa-apa. Saya nggak minta itu, gitu. Cuman saya perlu bukakan ini, gitu. Bahkan kalau saudara lihat, di masa COVID ini, kita suruh Tuhan sembuhkan orang. Kita perintahkan Tuhan, sembuhkan. Padahal Tuhan yang bilang, kamu pergi sembuhkan. Saya udah kasih otoritas buat kamu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bla 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 bla. Nah, kamu lihat ketidaktahuan kita tentang apa yang sudah kita punya. Dan kita juga nggak tahu bagaimana mengeluarkan dari roh yang ada di dalam, supaya termanifestasi dalam fisik. Kita nggak tahu, lalu kita sebut Tuhan. Gitu. Apa? Doa syafaat, kamu lihat. Kita bukan doa, kita laporan. Kita bawa list, kita laporan. Gitu. Padahal Tuhan kau udah tahu sebelum lu minta. Seakan-akan Tuhan nggak tahu, saya perlu bantu Tuhan kasih tahu. Itu kan penghinaan. Gitu. Wah, Galatia 3 ayat yang pertama. Nah, ini juga pernyataan Paulus. Hai orang Galatia yang bodoh, dia bilang gitu. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?
Ini ya, saudara doain orang, tahu nggak? 40% bersemangat doa itu tertolak dari orang yang kamu doakan. Dia bisa meragukan. Beda sama saudara berdoa buat diri sendiri, kan? Karena kamu memutuskan. Tapi ketika kamu pergi mendoakan orang yang kamu doakan, bahkan dia bisa tolak. Kamu kan tidak tahu. Gitu. Lihat itu. Lalu siapa yang salah di sini? Tuhan? Gitu. Kita melihat, bukan berarti kita tidak boleh doa. Teologi doa kita dulu diperbaiki. Jadi dasar pijak kita benar, sehingga kita berdoa seperti yang Tuhan mau. Nah, terminologi doa ada dua. Yang saya bilang, yang ini kaget. Setelah sekian puluh tahun saya melayani, saya baru temukan, wah, buat saya Tuhan, selama ini saya salah dong. Suatu, dibilang ini, mencium wajah Tuhan. Oh, itu doa. Bukan laporan. Berarti apa dong? Connected with God. Communicate. Yang kedua, communicate. Oh, itu berarti doa itu satu dialog dua arah. Nah, secara natural, berarti kalau saudara doa, saudara langsung tahu Tuhan mau apa. Tapi kita habis doa, kita masih nggak tahu Tuhan mau apa. Gampang. Kenapa? Karena berarti kamu cuma ngomong satu arah. Kamu nggak ambil kesempatan untuk dengar dia bilang apa. Nah, tapi kita sudah bangun ini, coba jadi satu formula. Jadi sampai. Wow. Hanya ini yang hendak kubutuhkan pada adakah kamu telah menerima dengan roh melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Bukan gini. Ini cuma fondasi. Iblis nggak punya otoritas. Dia ambil otoritas yang kita punya. Kalau kamu keserang, kalau kamu kalah karena kamu kasih otoritas kepada dia, dia cuma bisa menipu. Yesus turun ke jurang maut, Yesus ambil. Coba lihat. Nah, ini contoh kan. Coba kalau kita doa, kan kita pakai teologinya perjanjian lama. Abraham stand in the gap. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang, kamu selamatin nggak? Nah, kita pakai itu sebagai kita punya apa? Fondasinya doa. Dan perlu saudara ngerti, di perjanjian lama belum ada Yesus. Di perjanjian lama Roh Kudus nggak diam di dalam manusia. Nah, kalau sekarang di perjanjian baru kita masih seperti itu, kamu menghina Yesus. Yesus sudah stand in the gap untuk kita. Untuk mau bayangin, dia berdiri, dia ambil itu semua untuk kita. Nah, nenek moyang seluruh teologi itu dalam kalimat ini, Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalam pengharapan akan kemuliaan. Lihat, kita sekarang, kita kayak pengemis datang ke Tuhan. Nah, makanya gereja seperti pantai asuhan yang tersebar di mana-mana. Spirit kita spirit yatim piatu. Nanti kita bilang kingdom lah, anak raja lah, cuma sampai dinyanyi. Gitu. Itu lihat saudara. Nah, jadi doa yang benar itu doa yang kamu pure otoritas. Di situ iblis gemetar. Doa yang benar bukan kamu suruh Tuhan, tapi Tuhan sudah kasih otoritas buat kamu. Nah, kamu memakainya. Nah, itu doa yang penuh kuasa. Itu yang Yesus bilang. Wow, luar biasa. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat terpendek yang saya pernah baca. Bapak Paulus bilang, tetaplah berdoa. Nah, berdoa yang mana? Berdoa dengan otoritas. Bukan mengemis sama Tuhan. Gitu. Aku nggak sebenarnya
Tuhan lagi mau kasarnya kita orang percaya, ini sedang Tuhan pamer ke dunia yang lagi sekarang ini. Tuhan kayak dikeluarin dari nih lu lihat anak-anak gua nih, sebenarnya ini gitu. Oke, saya tentu tidak lahir di zaman itu, tapi ini kan sejarah, jadi ini literatur, oke? Betul. Saya pinjam namanya John Wesley, kita tahu, seorang pendeta Anglikan ya dari England, gitu. Kenapa? Dia diusir dari gereja. Seluruh gereja di London tutup pintu buat yang namanya John Wesley. Nah, John Wesley hidup di luar gereja. Dia di luar gereja, nggak ada gedung yang boleh dibuka, kuburan bapaknya dijadikan mimbar. Nah, akhirnya kamu lihat orang-orang di jalan, penjahat, pelacur, semua bertobat dari pemberitaannya John Wesley. Sepanjang hidup John Wesley, khotbahnya satu tema, holiness. Lihat orang yang khotbah kekudusan, kamu tahu pujiannya John Wesley, lagu-lagu pujiannya, itu lagu-lagu di jalan, lagu-lagu yang jorok-jorok tuh yang di jalan, diambil sama John Wesley, liriknya diganti, dia nyanyi. Itu pujiannya. Itu John Wesley. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Bagaimana orang ini dituntun Roh Kudus? Jam 5 pagi Roh Kudus bisa bangunin dia. Kamu ke pabrik ini, dulu sedang rapat untuk demo. Waktu itu di Inggris akan terjadi revolusi sosial, sudah siap untuk jungkir balik waktu ini. Siapa yang redam? Ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Inggris, John Wesley. Luar biasa. John Wesley meredam itu. Wow. Jadilah satu reformasi gerakan metodis, lahir gereja-gereja metodis dari seorang yang dibuang dari gereja justru. Kabar baik buat saudara semua, kalau kamu juga dibuang. Gitu. Nah, abad 19, gitu. Amerika dibangkitkan dengan orang-orang seperti Charles Finney, Gill, Moody, ada banyak banget. Gitu. Itu melalui apa? Melalui tuntunan Roh Kudus. Doa mereka nggak sama dengan doa-doa agama yang kita buat. Gitu. Mulailah Amerika dilanda. Nah, ini yang saya maksud. Mestinya ini masanya muncul orang-orang ini untuk mengubah sejarah di sini. Bangsa Indonesia ini. Gitu. Nah, saya ketemu satu nama juga, Evan Roberts, saudaraku. Wow, ini gila banget. Ya, menjadi tambang batu 12 jam sana. Dia mulai kerja. Nah, setiap waktu istirahat, dia cukup berdoa, baca doa, berapa? 12 tahun. Kita harus jangan berbagi telepon udah hilang. Seorang cara